muamalah dan praktiknya dalam perbankan syariah modern. Sebelum kita menyimak pemaparan materi dari Ustadz Rifki, perkenankan saya untuk membacakan CV singkat beliau. Beliau lahir di Pati 14 Oktober 1986. Nampaknya usia dengan saya ini seumuran, tapi beliau lebih dulu mungkin. Beliau adalah alumni Pondok Modern Gontor, kemudian melanjutkan S1 ke Al-Azhar dan menyelesaikan S2 di American Open University di Kairo. Beliau juga sebagai Dewan Pengawas Syariah di BMT, Baitul Mal wa Tamwil Fastabik di Pati. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung serahkan saja waktu kepada Ustadz Rifki Ariza. Waktu saya persilakan untuk kemudian nanti mungkin setelah pemaparan materi selesai, kita akan buka sesi diskusi tanya jawab untuk kita berikan waktu sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu sekalian. Mangga Pak Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Mang Cacap, mohon saya dijadikan co-host ya biar bisa share screen. Baik. Saya belum jadi co-host. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inuhu ala dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul. Allah berkenan mengumpulkan kita walaupun secara online. Semoga tidak mengurangi kekhusyuan dan manfaatan dari kajian kita pada malam hari ini. Jujur saya juga sebenarnya melihat diri kami belum layak untuk menyampaikan tema yang disampaikan dalam flyer itu begitu bombastis ya, bikin muamalat untuk semua transaksi perbankan syariah modern. Tapi saya niatkan pada malam hari ini dan Sabtu depan untuk tentu nasional ilmi sesuai yang kami pelajari dan kami dapat di dalam praktek tentu. Kemudian juga sharing sebagai praktisi dan juga nanti akan diskusi dengan para doktor, para akademisi, teman-teman, dan mungkin ada praktisi lain yang bisa sharing apa yang mereka dapati dalam lembaga keuangan yang mereka awasi. Dan tentunya yang paling inti adalah kami diminta oleh senior kami di Mesir, Mang Cacep Taufikur Rahman, tentu kami sebagai junior hanya menyampaikan sami'na wa ata'na kepada beliau ini. Sebagai syiar yayasan baru beliau, Mishkat Robbaniyah, semoga diberkati dan dilancarkan semua niat baiknya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekali lagi ingin kami tegaskan bahwasanya materi atau tema yang kedepankan di flyer itu terlalu luas, besar, dan takutnya lebih dari kapasitas yang kami miliki. Maka ingin kami sampaikan pada 2 pertemuan hari ini dan Sabtu depan, kurang lebih adalah ada 2 tema besar, materi besar, yaitu yang pertama malam ini tentang membangun kesadaran bersyariah. Itu saya kira sangat penting sekali di masa sekarang yang kita hidup di era disrupsi ya. Saya kira lebih kesadaran bersyariah, kesadaran berislam dalam harta saya kira lebih penting lagi untuk ditegaskan daripada masa-masa sebelumnya. Dan nanti pada Sabtu depan insya Allah kami akan menyampaikan sharing atau share praktek akad dan transaksi syariah yang terjadi dalam lembaga kami. Kami di koperasi tentu juga lebih terbatas, lebih sedikit, tidak sebesar semakro perbankan secara umum. Ala kulli hal,
Semoga sharing keilmuan pada dua kesempatan ini dapat menambah wawasan kita semua, dan nanti tentu jika ada koreksi-koreksi dari Bapak Ibu sekalian, kami lapang dada, dan kami juga masih baru sebagai praktisi, baru 3 tahun ini, tentu yang kami sampaikan sesuai dengan praktek yang kami dapati dalam lingkup lembaga kami sendiri. Karena sebagai DPS, Dewan Pengawas Syariah itu, hemat kami hanya mampu untuk bisa dikatakan menjamin kesyariahan dan tahu seluk-beluk apa yang terjadi di lembaga masing-masing, belum bisa menjamin apa yang terjadi di lembaga lain, gitu. Jadi kalau mau konfirmasi kesyariahan transaksi kan harus bertanya langsung kepada DPS lembaga tersebut. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, tentang ibadah harta. Ibadah harta tadi kami sampaikan bahwasanya kita di era disrupsi, di era teknologi, banyak sekali hal-hal baru yang tentunya tidak kita dapati di masa yang lalu. Ini perlu dipahami agar kita tidak terjerumus dalam keharaman yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nama kami Muhammad Riza, tadi sudah disampaikan, DPS BMD Fastabik Pati. Tentu kita harus mulai kajian-kajian keilmuan seperti ini dengan rasa syukur kepada Allah, karena kalau kami biasanya melandasi dengan 2 hadis. Hadis pertama sering antum semua dengar, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, dia akan menjadikannya faqih, atau faqih itu materi faquha dalam bahasa Arab itu maknanya memahami secara mendalam, tidak hanya alima misalnya, itu lebih dalam. Maka orang yang mengerti fikih itu dinamakan dengan faqih, karena mengerti sangat mendalam dalam pembahasan fikih. Nah, ini yufaqihu fiddin, menjadikannya faqih dalam urusan agama. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau kita bingung apakah Allah menghendaki kebaikan bagi saya, bisa jadi salah satu tanda adalah tanda kehendak Allah kebaikan kepada kita adalah saat kita diberikan taufik, diberikan waktu, diberikan kesempatan, diberikan semangat, tenaga, dan sebagainya untuk belajar agama. Maka saya sering sampaikan dalam banyak kesempatan, mari kita mulai suatu kajian, suatu pengajian dengan rasa syukur kepada Allah, karena Allah memilih kita untuk, atau memberikan taufik kepada kita untuk talabul ilmi, untuk belajar ilmu agama. Hadis lain yang tidak kalah dahsyat, saya tidak cukup kalau saya sampaikan dalam slide, yaitu hadis riwayat Tirmizi yang menyampaikan barang siapa yang mempelajari satu ayat dari Al-Quran, entah itu dengan dipelajari tajwidnya atau hukum-hukumnya atau dipelajari tafsirnya, itu sama seperti bobot pahalanya sama seperti 100 sholat sunnah. Itu ada hadisnya. Lanjutan hadisnya dikatakan barang siapa yang mempelajari satu bab fikih, misalnya fikih toharoh, fikih wudhu misalnya, dari A sampai Z dipelajari, selesai, paham betul mana kapan wudhunya, kapan batal wudhunya, mana air yang bisa dipakai untuk wudhu, sampai selesai A sampai Z, satu bab dari fikih, maka bobot pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Itu ada hadisnya juga, hadis riwayat Tirmizi. Nah, ini saya kira hadis-hadis yang penting untuk menjadi landasan kita dalam talabul ilmi dan dalam menghadiri kajian-kajian keilmuan dalam situasi offline maupun online. Kami lanjutkan. Ibadah harta, apalagi di akhir zaman ini, sangat penting sekali, karena bagi setiap muslim mukallaf, jadi kalau mukallaf itu kan akil baligh, saat dia sudah baligh, karena dihitungnya yang akil ya, yang berakal. Kalau yang gila tentu tidak akan masuk hitungan. Dia berakal, kemudian baligh, bagi laki-laki junub, bagi perempuan haid atau tidak ada haid, tidak ada junub, maka umur 15 tahun hijriah sudah dihitung sebagai baligh, itu sudah terkena hukum taklif. Maka semua perbuatan ada hisabnya, tak terkecuali harta yang didapatnya, kan begitu. Maka kita masukkan anak kita ke pondok itu melaksanakan
perintah Allah ini, yaitu untuk mengetahui hukum-hukum agama yang menempel pada dirinya. Minimal rukun Islam, kalau masih kecil kan minimal puasa sama sholatnya begitu. Zakat mungkin belum punya uang, haji pun belum punya uang. Dalam muamalah juga begitu. Dalam hadis saya kira juga antum semua sudah banyak mendengar, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat saat hisab nanti sampai ia ditanya tentang umurnya, untuk apa yang habiskan, tentang ilmunya apakah ia amalkan, tentang hartanya yang ini kami garis bawahi, dari mana ia dapatkan dan kemana ia gunakan. Inilah fikih muamalat. Dan tentang badannya untuk apa ia pakai. Nah, harta ini dari mana kita dapatkan, apakah keuntungannya dari keharaman, apakah usahanya dibolehkan dalam agama dan sebagainya, dan kemana ia gunakan, apakah untuk foya-foya dan sebagainya. Ini nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam fikih muamalah paling banyak nanti berhubungan dengan dari mana ia dapatkan, kan gitu. Ada satu ungkapan yang menarik tentang harta, halalnya dihisab, haramnya diazab. Ini juga sangat penting sekali. Yang halal pun dihisab gitu, apalagi yang haram sudah nggak lagi, sudah kelihatan ini diazab. Masih pembahasan ibadah akhir zaman, ada hadis lain yang juga mengisyaratkan tentang pentingnya kita memahami fikih muamalat, khususnya dalam hal-hal dalam interaksi antar manusia yang kita sendiri temukan. La ya'tiyana 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halal amin haram. Riwayat Bukhari, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka dapat harta, apakah dari yang halal maupun yang haram. Yang penting dapat uang, bisa menghidupi dirinya dan anak istri, yang penting begitu. Tidak risau lagi dari mana uang, ya, yang penting bisa hidup, mungkin begitu ya. Dan juga hadis yang lain yang tidak kalah penting, ternyata dosa muamalah, dosa yang muncul karena interaksi antar manusia itu tidak kalah berat dari dosa ibadah. Sabda Nabi dalam hadis tentang orang yang bangkrut. Ini juga sepertinya sering disampaikan oleh para penceramah, para dai. Atadruna man muflis, dalam satu majelis Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapakah orang yang muflis itu, yang bangkrut itu? Gitu ya. Tentu ditanya begitu, para sahabat memahaminya secara mutabadir atau yang langsung dipahami ya secara zahir, yaitu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut di antara kami itu ya nggak punya uang. Dirham itu ya bisa dikatakan lebih kecil dari dinar ya. Kalau dinar itu biasanya seharga seharga kambing ya. Kambing sekarang 3 juta sekian, atau dinar 3 juta sekian. Kalau dirham itu kena inflasi, karena perak itu kena inflasi yang lumayan besar, maka nilainya turun jauh. Maka para ulama dalam fikih zakat itu menganjurkan pakai dinar atau pakai emas saja, jangan pakai perak, karena peraknya itu inflasinya terlalu jatuh, jadi terlalu murah. Nah, dirham ini kita katakan receh lah. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Mata itu fasilitas, rumah, kendaraan, dan sebagainya. Orang yang bangkrut di antara kami itu ya sudah nggak punya uang, bahkan uang receh, apalagi, dan juga nggak punya fasilitas, nggak punya kendaraan misalnya. Nah, gitu kan. Kata Nabi, faqal innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakah wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada. Nah, ini juga hal yang penting. Kata Nabi, sebelum menjelaskan maksud dari bangkrut, kata Nabi ini, kita juga harus tahu bahwasanya ukuran-ukuran dalam syariat Islam itu tidak ada yang sifatnya duniawi. Ukuran-ukuran agama, misalnya orang yang kuat, itu kata Nabi bukan yang kuat yang kayak Habib Nurmagomedov misalnya, yang pegulat, bukan, tapi yang kuat menahan emosi. Orang yang apa misalnya, itu tidak ada sama sekali yang ukuran duniawi, semuanya ukurannya ukhrawi. Jadi ingin menegaskan bahwasanya hidup kita tidak di dunia, maka ukuran-ukuran itu lihatnya dengan ukuran ukhrawi, ukuran kehidupan yang sebenarnya. Ini pun begitu. Sesungguhnya orang yang kamu bilang tuh kurang tepat. Orang bangkrut dari umatku itu siapa? Yaitu orang yang datang yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat, dengan membawa pahala sholat,
pahala puasa, pahala zakat, pahala ibadah vertikal ya, ibadah pribadi. Wayati, tapi juga membawa beban dosa. Wayati qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Dia juga membawa beban dosa berupa mencaci maki orang si fulan. Wa qadhafa hadza, menuduh tanpa bukti si fulan karena hoax misalnya. Wa akala malah hadza, ini yang paling inti, yaitu memakan harta orang lain tanpa hak. Nyuap, korupsi, atau akad-akad yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Wasafaka dama hadza, membunuh orang lain tanpa hak. Waduraba hadza, memukul orang lain tanpa hak, misalnya preman misalnya. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nah, apa namanya? Orang yang tadi datang pada yaumul hisab dengan membawa pahala vertikal, pahala pribadi, tapi juga membawa beban dosa horizontal, beban dosa dengan manusia lain, nanti akibatnya adalah fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka orang-orang yang dizolimi tadi, orang yang dizolimi misalnya dicaci maki sampai meninggal belum sempat minta maaf, dituduh tanpa bukti sampai meninggal belum maaf. Orang yang dizolimi seperti ini, yang disakiti hatinya itu, apalagi tadi dikorupsi wa akala malah hadza ya, atau ditipu uangnya, utang nggak dibayar misalnya, itu nanti akan ditransfer pahalanya ke orang-orang tadi. Misalnya dizolimi, kalau kita nominalkan misalnya ya, dia bawa bekal pahala katakanlah 1 juta, tapi utang dosanya misalnya kalau dinominalkan misalnya 5 juta, maka si fulan 500.000, si fulan 500.000 sampai habis. Min hasanati wa min hasanati, tergantung berapa utang dosa horizontalnya. Makanya saya kadang berpikir, ini kalau seorang DPRD aja, belum DPR ya, DPRD misalnya, DPRD mana Bandung misalnya, ada berapa ratus ribu orang atau berapa juta orang dari ini dikorupsi, itu utangnya kepada semua orang, itu pasti baru hisap sebentar sudah habis pahala vertikalnya, pahala pribadinya, yang ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi. Nah, kalau sudah habis pahalanya, bekal pahalanya, fa'in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma'alaihi, kalau bekal pahalanya sudah habis sebelum ganti rugi utang-utang kezolimannya dibayar semua, apa nanti akibatnya? Ukhidha min khoyahum faturihat alaihi. Maka sebaliknya, sebelumnya dia mentransfer pahalanya kepada orang lain yang dizolimi, sebaliknya nanti malah kalau udah habis pahalanya malah ditransfer balik dosa-dosa orang yang dizolimi. Tadi misalnya dicaci maki, kemudian dituduh dengan hoaks tanpa bukti, dikorupsi duitnya, ditipu uangnya, utang nggak dibayar misalnya, dibunuh, kemudian dipukul. Orang preman-preman ya hati-hati. Nah, dia sudah habis, kemudian ditransfer balik. Maka biasanya saya sampaikan ke teman-teman, sebagai orang yang dizolimi, jangan terlalu suka untuk menuntut haknya. Dizolimi itu paling baik malah bersabar dan nanti mengambil haknya, mengambil checkpointnya nanti di akhirat. Ini tadi termasuk ini. Dia nanti bahkan sangat mungkin akan kaget, saya dulu nggak pernah beribadah bla 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 kok malah dapat pahala banyak seperti ini, ternyata dapat transferan dari orang yang menzoliminya. Atau saya dulu dosanya banyak, kok habis ini, ternyata malah ditransferkan kepada orang yang menzolimi. Nah, ini maka orang yang dizolimi misalnya itu jangan terlalu suka atau jangan terlalu sering menuntut hak, malah mending riyadhah atau melatih diri kita untuk bersabar dan mengikhlaskan, kita ambil checkpoint, kita ambil bonusnya nanti di akhirat. Ini tentang ibadah akhir zaman juga. Nah, kita sambung kepada hukum belajar ilmu agama. Bisa dikatakan ada 3 level belajar ilmu agama, khususnya ilmu fikih ya. Ini fikih ibadah maupun muamalah. Hukum belajar ilmu agama adalah fardu ain, yaitu ibadah dan muamalah sehari-hari. Fardu ain itu kan kewajiban bagi setiap orang yang mana tidak bisa diwakili orang lain.
Kan nggak bisa misalnya saya sholat asar atau sholat isya tadi misalnya. Saya ngantuk, terus kemudian saya ngomong sama istri, Dek, tolong gantiin saya dong sholat isya, kan nggak bisa ya. Fardu ain, ibadah sehari-hari. Nah, hal-hal yang dilaksanakan oleh kita pribadi dan tidak bisa diwakili orang lain, itu harus dipelajari dulu. Dipelajari dulu, entah itu baca buku, entah itu bertanya kepada orang. Kalau kita bukan thalibul ilmi yang punya akses dan bahasa untuk memahami kitab-kitab ulama, ya tanya saja kepada kiai atau ajengan yang di desa masing-masing misalnya. Wudhu ini gimana caranya Ustaz? Nah, itu kita harus tanya. Ini fardu ain, hal yang tidak bisa diwakili orang lain. Maka setiap profesi ada fardu ainnya masing-masing. Dia jualan, ya fikih jual beli yang minimal yang dilakukan, ya tahu hukumnya misalnya. Kalau dia seorang karyawan, ya harus tahu fikih ijarah, kapan dia punya hak untuk menuntut gaji, kapan dia bisa menolak jika dimintai tugas sesuatu. Kan ini nggak akad misalnya, itu bisa nanti. Jadi dipelajari hal yang minimal untuk dia tahu dalam sesuatu yang tiap hari dia temukan atau dia laksanakan. Ibadah, salat, puasa misalnya minimal, dan muamalah, hubungan horizontal atau interaksi dengan manusia yang lain. Fardu kifayah yaitu belajar lanjutan. Fardu kifayah itu kewajiban, tapi jika sudah dilaksanakan oleh orang lain, maka kewajiban bagi kita sudah jatuh. Tidak lagi wajib. Kalau misalnya ibadah sering kita dengar seperti sholat jenazah. Sholat jenazah jika sudah dilakukan orang lain, maka kewajiban bagi yang lain sudah jatuh, sudah tidak ada lagi. Tapi jika tidak ada sama sekali yang mensolati, padahal dia seorang muslim atau muslimah, maka semuanya dosa. Tapi jika ada bahkan satu atau dua orang yang mensolati sudah ada, maka yang lain tidak wajib. Pun agama yang itu kifayah, maka dalam suatu komunitas masyarakat harus ada satu keluarga minimal ya yang mengambil fardu kifayah ini, dalam kutip mewakafkan anaknya untuk belajar ilmu agama sejak mondoknya, kemudian kuliahnya, kan kalau mampu sampai S2, S3, sampai benar-benar takhusus spesialis dalam keilmuan yang dipelajarinya. Itu ada fardu kifayah yang mengambil itu, karena dalam fikih misalnya di satu jarak yang boleh untuk jamak qashar 82-85 kilo tergantung riwayat atau pendapatnya, itu harus ada seorang ulama yang mengawal keislaman masyarakat tersebut. Ini kan fardu kifayah. Kalau sama sekali tidak ada yang yang menyekolahkan anaknya, mewakafkan anaknya untuk belajar ilmu agama dan nanti menjadi mudirul qaum di masyarakatnya, tentu seluruh keluarga di desa tersebut, di perumahan tersebut, atau di satu komunitas tersebut menjadi berdosa semua. Karena nanti kalau sudah meninggal bapak-bapaknya, generasi 10 tahun, 20 tahun setelahnya, nggak ada lagi yang bisa menjelaskan ilmu agama, ilmu keislaman yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut, kan begitu. Nanti kalau mau sholat, belajar sama siapa, tanya sama siapa. Yaitu harus ada seorang alim yang dikader oleh keluarganya dari kecil hingga dewasa, hingga mapan dalam keilmuan, bisa menyampaikan ilmu-ilmu keislaman fardu ain bagi masyarakat di komunitas tersebut. Yang terakhir tentu sunnah, yaitu menjadi mujtahid, menjadi pakar dalam satu keilmuan khusus, misalnya dalam usul fiqh jadi pakar di situ, dalam tafsir jadi pakar di situ. Itu hukumnya sunnah. Tentu tidak semua orang, bagi Allah yang takdirkan kondisinya dan lingkungannya memang untuk mendukung hal itu, maka sunnah bagi dirinya untuk mengambil jalan itu. Seperti kita punya Mang Cacap ini yang mengambil sunnah menjadi pakar dalam pemikiran Islam dan akidah itu ya. Ini hukum belajar ilmu agama, nyambung kepada tadi tentang pentingnya belajar ilmu agama, yaitu dalam fikih muamalah dalam hal ini. Nah, sumber halal haram kita, sumber halal haram harta kita bisa dikatakan nanti akan saya
rangkum dalam 2 slide saja insya Allah. Tentu jika tidak bisa waro', minimal punya awareness. Waro' itu apa ya? Waro' itu level selanjutnya dari fikih. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya di ini, saya punya teman orang Bandung, ya, apa namanya, yang punya bakso Pomang kalau di terminal apa Cicahem ya. Saya pernah ke rumahnya. Beliau itu seorang seniman rajut, sekarang lagi di Korea Selatan. 2 bulan 3 bulan kan mau ada apa show, apa namanya, pameran dalam bulan depan, September atau Oktober itu. Nah, tiap hari kan makan di sana. Makanya satu postingan Facebooknya saya komen, Mul, ini hati-hati ya makannya, kalau bisa, kalau memang sembelihan misalnya daging atau ayam itu pastikan yang punya itu orang Kristen atau Yahudi gitu ya. Karena kita masih dibolehkan untuk makan sembelihan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau selatannya Buddha atau Hindu ya jangan gitu. Anak komen begitu, jangan, mending makan ikan atau makan tahu tempe enggak apa-apa. Jangan makan daging atau ayam kalau kita tahu betul, misalnya pas lagi masuk rumah makannya ada apa saya gitu kan, saya komen di Facebook begitu. Nah itu kan waro. Nah kalau apa namanya, kalau waro itu lebih lagi. Misalnya saya kasih contoh lagi, sembelihan ayam. Saya pernah dapat postingan dari muda dari Jember, itu beliau posting banyak sekarang di pasar-pasar tradisional yang sembelihan ayamnya tidak sempurna, tidak tepat. Nah itu kan syubhat. Apalagi kalau udah dipotong-potong kita nggak tahu nih. Nah kalau waro itu sangat hati-hati betul. Jadi dia malah misalnya secara pribadi dia gini, udah saya kalau mau makan ayam nggak usah lah beli di pasar tradisional, mending saya sembelih sendirilah, atau saya beli sama teman yang memang dia misalnya dulunya santri, dia kemudian punya apa namanya, punya usaha peternakan ayam, usaha sembelihan ayam, usaha ayam potong misalnya. Nah itu saya tahu betul bagaimana prosesnya, baru saya beli sama dia. Nah, itu waro. Nggak mau beli di tempat lain yang dia takut proses penyembelihannya tidak tepat. Itu waro. Tapi memang waro ini hanya untuk pribadi. Ada kaidah la yufta waro. Tidak boleh seorang mufti memfatwakan pada waro. Fatwa itu harus yang taksir bagi manusia. Biasanya kalau kebalikannya waro itu, misalnya tadi tentang sembelihan ayam atau sembelihan sapi, kalau kita nggak tahu bagaimana prosesnya, ya sudah bismillah saja. Saat makan itu bismillah, semoga Allah ampuni apa yang kita tidak tahu di belakang itu. Tapi walaupun tidak sampai waro, minimal kita punya kehati-hatian, punya dorongan spiritual tentang hal ini, tentang halal dan haram harta kita. Baiklah, yang pertama untuk mengetahui halal haram dari pendapatan kita adalah dari zat barangnya. Dan contohnya misalnya babi, minuman keras, barang najis, saya kira hal yang maklum menadim bidarurah ya, hal yang sangat mendasar dalam agama kita ketahui. Misalnya dalam minuman keras, contoh minuman keras itu dalam hadis itu dikatakan semua pihak yang terkait dalam minuman keras ini, dari sejak pemerasan, meras anggurnya sampai kurirnya, jika tahu ini minuman keras, sejak kena cipratan dosanya, kena cipratan laknat dari Rasulullah SAW. Laknat itu dijauhkan dari rahmat. Nauzubillah. Ini kan an Anas bin Malik qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa saqiyaha wa ba'i'aha wa akila samaniha wal mustariyalaha wal mushtarata lahu. Rasulullah SAW melaknat pemeras khamr pertama,
kemudian pengorder perasan, misalnya suatu perusahaan kayak di misalnya kalau di Jerman itu Heineken misalnya, pesan kepada pekebun yang punya kebun anggur, tolong peras misalnya, itu dapat catatan dosa. Wasyaribaha itu tentu yang peminumnya. Wahamilaha, kurirnya misalnya JNE tahu kalau yang dibawa ini minuman keras, dia kena cipratan dosa, maka harus nggak boleh minuman keras misalnya, itu harus ada SOP seperti itu. Wal mahmulata ilaihi, pengorder kurirnya, pengorder kirimannya itu juga nggak boleh, misalnya Indomaret atau apalah, jangan ini ya, jangan pakai jangan pakai ini deh, jangan pakai merek toko apapun ya, toko kemudian minta beli online keras dikirim berapa kerat misalnya, itu nggak boleh, kena tentu nggak boleh, tentu juga kena cipratan dosanya. Penuangnya saqiha, bartender, pramugari, pramusaji, maka ini kalau di maskapai seorang pramugari tahu kalau itu ada mirasnya, ya sebisa mungkin dihindari. Kemudian bai'aha, penjual, karena apa yang diharamkan untuk diminum maka haram untuk dijual. Ma haruma tanawuluhu haruma bai'uhu haruma i'tauhu. Yang nggak boleh dimakan itu yang nggak boleh dijual, nggak boleh dikasih, nggak boleh apapun, dibuang. Wa akila samaniha, ini juga penting. Keluarganya, istrinya, anaknya kalau udah gede, santri misalnya, tahu kalau bapaknya ini usahanya berkaitan dengan minuman keras, ya harus diingatkan. Bahkan misalnya di embargo, Pak, kalau Bapak masih kerja di situ, saya nggak mau lah dikirim sama Bapak, mending saya kerja aja lah. Nah itu bisa harus begitu. Jangan sampai ngikut-ngikut aja. Sudah tahu itu kemungkaran, ya harus diingatkan sebisa mungkin. Di embargo begitu mungkin bisa ya. Wa akila samaniha. Wal mushtari laha, yang minta dibelikan, wal mushtaroh lahu, yang minta pembelinya, misalnya wal mushtaroh lahu, yang minta dibelikan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini dari zat barangnya. Nanti ada babi dan sebagainya. Tentu semua yang diharamkan oleh Allah maka tidak boleh diternakkan, tidak boleh dijual belikan, nggak boleh dikasih dan sebagainya, itu semuanya nggak boleh. Itu kemudian kedua bentuk transaksinya, yaitu akadnya seperti riba, suap dan lain-lain. Kalau riba ada hadis la'ana Rasulullah SAW akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi riba, pemakan itu yang meminta riba, pemberi itu yang ngasih riba kalau dia bukan terpaksa tentunya ya, tahu ini riba dan tidak terpaksa, tidak dalam keadaan darurat, tentu dia terkena juga. Penulisnya notulen, kalau dia tahu ini transaksi riba sebagai saksi nggak boleh juga. Penulis notulennya, katibahu wa syahidaihi, dua saksinya. Beliau menambahkan, Rasul menambahkan, dosa mereka semua sama, walaupun tidak makan, tidak ngasih, hanya sebagai saksi pun kena cipratannya dan dosanya sama, karena ridho atas kemungkaran. Bahkan membantu kemungkaran, bukan hanya ridho. Tentang suap misalnya, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat penyuap dan yang suap, jika keduanya tidak dalam keadaan hajat atau darurat. Karena sebagai Syafi'iyah membolehkan menyuap jika untuk mengambil haknya, menyuap jika untuk mengambil haknya, misalnya birokrasi, kalau nggak disuap tuh nggak keluar. Nah, ini sebagian Syafi'iyah membolehkan, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan, yaitu memberikan suap jika memang untuk mengambil haknya, ini dibolehkan. Tentu ini yang memberikan ya, kalau yang dikasih tentu haram, nggak ada pilihan. Kemudian langsung menukik kepada timeline fatwa haram bunga bank. Bisa dikatakan pembahasan bunga bank di Indonesia sudah cukup lama, walaupun memang setelah pembahasan di Timur Tengah, kalau nggak salah pertama kali bank syariah itu cikal bakalnya di Midhome di Mesir. Tapi secara fatwa pembahasan itu sudah lama juga di Indonesia.
Yang pertama tahun 1989 ada muncul fatwa haram di Istimewa Ulama di MUI, tapi sifatnya masih memberikan rukhsah dan masih memaklumi bagi orang yang bertransaksi dengan perbankan konvensional karena memang belum ada alternatif, bahkan belum ada bank syariah saat itu kan gitu. Belum ada bank syariah dan belum ada alternatif, maka ini fatwanya haram, tapi silahkan bagi yang terpaksa dan hajatnya untuk mengambil jasa perbankan karena memang belum ada alternatif. Kemudian tahun 91 muncul bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Itu tahun 91, kalau tidak salah diinisiasi oleh ICMI, kemudian Pak Habibie, dan izin sama Pak Harto, tapi bukan dengan nama Bank Islam, tapi Bank Syariah. Karena saat itu kalau nggak salah masih hangat fraksi-fraksi Kristen dan Islam saat itu di DPR maupun di pemerintahan. Maka sudah pakai kata syariah saja, tidak pakai kata Islam. Bukan Bank Islam, bukan Islamic Bank, tapi Bank Syariah. Kemudian tahun 2003 pasca beberapa tahun pasca Krismon muncul fatwa haram bunga bank yang lebih tegas dari MUI pusat, yang kemudian membentuk Dewan Syariah Nasional untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan fikih muamalat, itu mengeluarkan fatwa haram bunga bank. Ini lebih tegas, dan memang bank syariah pertama yang bank muamalat itu saat Krismon termasuk bank yang survive, ternyata termasuk bank yang survive, tidak dilikuidasi, tidak diambil alih oleh BI, karena saat Krismon itu kan terjadi rush itu pengambilan besar-besaran terhadap simpanan, terhadap tabungan, karena pada rakyat panik, kemudian semuanya ngambil tabungannya, karena tabungan di bank itu dilempar sebagai pembiayaan atau pinjaman, tentu di banknya habis gitu kan, habis, tidak cukup untuk mengembalikan semua tabungan yang diambil oleh nasabah, akhirnya kolaps, diambil alih oleh BI, dilikuidasi, jadinya kolaps bank itu. Tapi yang termasuk yang survive menghadapi Krismon itu adalah bank syariah atau bank muamalat. Saat itu ada bank syariah pertama di Indonesia, karena memang fokus di sektor real dan sebagainya. Itu bank syariah naik daun saat itu, akhirnya banyak sekali bank-bank yang membuka unit usaha syariah (UUS). Saat itu misalnya BNI Syariah, BRI Syariah dan sebagainya, itu mulai muncul saat itu. Hanya 2003 melihat perkembangan bank syariah yang banyak dan sudah mulai banyak cabang-cabang di daerah-daerah, akhirnya MUI pusat memberikan fatwa yang lebih tegas, yaitu mengharamkan bunga bank 2003. 2004 Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa haram bunga bank, PP Muhammadiyah. Dan secara umum haraman bunga bank juga adalah fatwa mayoritas ulama kontemporer. Kalau nggak salah di masyayikh di Suriah itu hampir semuanya menyatakan seperti itu. Masyayikh di Saudi juga hampir semua menyatakan seperti itu. Ada juga Syekh Muhammad Ali Maliki, Syekh Abdul Zuhaili, Syekh Buti. Jadi bukan ulama kaleng-kaleng lah, mungkin begitu. Biasanya kan dibenturkan, karena ini ulama-ulama yang biasa-biasa aja ngomong, ini enggak seperti itu. Ternyata malah mayoritas. Malah bisa dikatakan hanya yang menyatakan bunga bank tidak haram itu tidak mayoritas. Lebih banyak yang menyatakan bunga bank itu haram, tentu bunga bank konvensional. Ini yang patut kita ketahui. Dan yang terakhir, tadi kami menyampaikan tentang ibadah harta di akhir zaman, maka bagaimana kita sebagai awam? Sikapnya bagaimana? Bagusnya bagaimana? Melihat hal-hal baru yang kita bingung ini haram atau halal gitu. Tentu kalau punya kapasitas, punya beberapa ilmu alat dan sebagainya, bisa belajar, bisa bertanya.
kalau punya kapasitas bisa langsung baca buku, menganalisa sendiri sebagainya, apalagi para mahasiswa ya, ini belajar sebaik mungkin ke perpustakaan dan sebagainya, akses semua PDF, buku-buku, dipelajari, dianalisa, dan membuat suatu kesimpulan walaupun mungkin masih banyak perjalanan. Jika bertanya kepada seorang yang lebih tahu atau ahlinya dan sudah dapat jawaban, sebenarnya seorang awam cukup mengikuti alim pertama yang dia tanya. Misalnya kalau sekarang ada lulusan Kairo yang termasuk jadi profil besar dalam fikih muamalat, Ustaz Anis Saroni misalnya, aktif di DSN MUI, beliau banyak tulisan-tulisannya di Republika, kalau nggak salah malah 3 hari seminggu di Republika, Senin, Rabu, Jumat, atau yang penting 3 hari. Itu Ustaz Anis Saroni banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang fikih muamalat kontemporer. Sudah dapat jawaban, maka sebenarnya seorang awam itu cukup satu alim yang ditanya, dia cukup mengikuti pendapat itu, bertaklid kepada seorang alim tersebut. Tapi jika dia masih misalnya yang alim A mengatakan haram, alim B mengatakan halal, jadi dia nanti harus memilih beberapa opsi, bisa ambil yang lebih mudah, bisa ambil yang lebih berat. Nah, itu nanti ada opsi-opsi. Sebenarnya bagi seorang awam kan cukup mengikuti alim pertama yang dia tanya, karena dia namanya seorang awam bertanya kepada seorang alim, artinya dia mengakui keilmuan alim tersebut begitu. Kalau udah mengakui, harusnya ikut aja biar mudah. Nah, seorang awam bertanya kepada alim itu kan memang tugasnya, karena dalam Al-Quran dikatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikri, kepada yang lebih tahu jika engkau memang tidak tahu. Dan itu juga tugasnya nanti jika dia ditanya oleh Allah nanti yaumul hisab, misalnya kamu dulu tentang bunga bank misalnya, kamu tuh dulu tahu dari mana gitu kan. Dia seorang awam kan nggak bisa jawab, misalnya ya saya pilih aja Allah, kan nggak bisa gitu. Namanya milih tanpa ilmu kan itu sudah hawa nafsu gitu, milih tanpa ilmu. Maka awam tuh tanya atau baca misalnya. Jadi dia beribadah, dia bermuamalah atau melaksanakan agama itu dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Karena tadi memilih sesuatu tanpa ilmu itu sudah pasti hawa nafsu. Dan itu paling mudah, dan paling berat, tidak ada landasan ilmunya sama sekali. Dan terakhir, jika memang dia belum dapat sama sekali jawaban, maka tawakuf saja. Tidak ambil dulu aplikasi atau transaksi yang di depannya itu. Saya ada pilihan transaksi ini gimana sebenarnya, Anda apa saja lah gitu ya. Itu tawakuf dulu, udah enggak dulu deh, saya enggak ambil dulu. Saya mau tanya dulu kepada yang kita, kepada ajaran siapa, kiai siapa, ustaz siapa, silakan. Yang penting harus ada landasan ilmu saat seorang awam yang ada aturannya dalam agama. Ini saya kira tentang sikap seorang awam di masa akhir zaman seperti ini. Waktu akhir zaman seperti ini sangat riskan sekali kehidupan kita, maka hati-hati. Yang terakhir, kehidupan itu tentu ada pilihan, dan dua pilihan sama-sama antara kebaikan dan keburukan, kita ambil jalan yang mana Allah memberikan pilihan kepada kita, kehendak di tangan kita. Saat kita milih memang tidak ada yang memaksa, tapi saat sudah terjadi itulah takdir Allah bagi kita. Bila tidak ditakdirkan sebagai orang yang fasik atau kafir, dan lainnya adalah mengambil tentu hal-hal yang haram untuk dilakukan. Demikian saya kira materi untuk malam ini, yaitu fokusnya untuk membangun kesadaran bersyariah. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan dan saya mampu menjawab, saya akan jawab. Tentu kalau tidak mampu ya tidak akan saya jawab. Karena akhir syai'i lah itu yang tidak punya tidak akan bisa. Kemudian saya kembali pada Ustaz Rizaldi. Terima kasih banyak Ustaz Rifki atas pemaparan materinya yang sungguh sangat luar biasa sekali.
Saya sendiri sebagai orang awam di bidang fikih muamalah, khususnya ekonomi syariah perbankan, ini sangat tercerahkan. Mudah-mudahan begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian dapat mendapatkan kemanfaatan atau istifadah dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Rifki yang kita hadirkan secara langsung dari Kairo. Jadi kalau di Kairo ini pukul berapa Ustadz Rifki sekarang? Saya sekarang sudah di Pati, Ustadz Rizaldi. Bagaimana? Saya sekarang sudah di Pati, sudah pulang. Oh, sudah di Pati. Oh, saya kira Jawa Tengah. Dari Kairo gitu, live dari Ya. Kairo. Kemarin di Kairo awal tahun pas istri sidang tesis saja. Oh, begitu. Alhamdulillah, mabruk, mabruk. Ini saya perhatikan di chat box Ustadz Rifki ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya bacakan aja langsung di sini. Ada 2 pertanyaan sejauh ini. Yang pertama dari Bapak Arofa Bakhtiar. Beliau bertanya kurang lebih begini, mengingat hadis Nabi tadi katanya tentang yang terkena dosa khamar, bagaimana hukum dan solusi bagi karyawan perusahaan jasa kirim yang mungkin dimiliki oleh non-muslim yang sangat mungkin menerima pengiriman khamar, daging babi atau benda-benda haram lainnya. Mungkin kalau bisa saya persingkat, bagaimana hukum dan solusi bagi karyawan yang bekerja di jasa misalnya JNE atau JNT, itu kan kita tidak tahu siapa pemiliknya gitu, bisa jadi non muslim dan bisa jadi barang yang ada di dalamnya itu terkadang kan tidak kita ketahui isi dari barang tersebut kan sifatnya rahasia begitu. Nah, ini bagaimana hukumnya? Mangga Ustaz Rizki. Ini pertanyaan secara praktis. Jadi nanti ada yang sisi fikihnya, ada yang sisi praktisnya. Dan ini pun subjektif pandangan saya, nanti jika ada masukan koreksi silakan. Tentu sebagai karyawan saya kira punya dulu kepada atasan, ini barangnya apa ya gitu ya. Ini barangnya apa. Jika hal seperti itu tidak ada SOP-nya, misalnya tidak diberikan fasilitas untuk misalnya untuk muslim boleh menolak jika hal-hal yang barang-barang yang haram dikirim gitu. Saya kira bisa kasih usulan ke manajemen itu ke internal ya, misalnya membuat komunitas para kurir di NT, membuat komunitas ada 1.000 orang, ada WA-nya gitu, kemudian membuat petisi, kita ngasih masukan ke manajemen untuk memberikan hak pilih bagi seorang karyawan kurir yang muslim atau muslimah untuk menolak jika atau dialihkan kepada orang yang non muslim saja misalnya. Atau kalau internal juga tidak ada aksesnya, tidak ada fasilitas untuk menyampaikan itu, bisa juga lewat eksternal. Misalnya mungkin jika ada LSM yang bergerak, khususnya LSM muslim untuk menyampaikan aspirasi seperti ini, saya kira bagus sekali juga ada ke DPR atau ke Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya. Saya kira bagus sekali jika ada masukan-masukan terkait SOP seperti ini. Allahumma shalli. Baik, terima kasih Ustadz Rifki. Mudah-mudahan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Rifki dapat memberikan pencerahan untuk penanya, khususnya Bapak Arofa Bakhtiar. Saya lihat ada 2 pertanyaan. Yang kedua ini dari Pak Syahrudin. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Mohon bertanya terkait transaksi di suatu pekerjaan di mana di sana diwajibkan untuk memakai transaksi bank konvensional, sedangkan di satu sisi beliau sudah berikhtiar untuk memakai bank syariah tapi ditolak. Nah, ini bagaimana hukumnya dan solusi dari Ustadz Rifki? Oke.
Terima kasih, Ustaz Rizaldi. Hemat saya, kondisi seperti itu simpel saja. Jika memang tidak bisa pakai rekening bank syariah, ya ikut saja dengan aturan. Misalnya PNS kalau nggak salah lewat BRI semua itu. Ikut saja Bank aturan. BGB semua rata-rata. Ya kan ya. Kalau PNS. Itu silahkan ikut aja, ikut ke aturannya. Tapi nanti buat rekeningnya jangan diisi lagi. Misalnya ada masuk gaji langsung tinggal pindahkan gitu aja. Jadi memang karena sudah aturan ya kita ikut, gitu ya. Kita ikut. Dan nanti kan ada kaidah dalam fikih ad-darurat tubil mahzurat wa darurat tuqaddaru biqadariha. Kalau darurat ya membolehkan apa-apa yang dilarang, dan darurat pun harus ada batasannya. Jika memang ini nggak ada solusi, ya sudah ada batasannya, yaitu saat sudah masuk gaji dia langsung pindah, masuk gaji pindah. Dan jika ada bunga nggak diambil misalnya, atau bunga diambil disedekahkan, itu boleh saja saya kira. Dan jika pun ini nggak masuk darurat, mungkin masuk hajat. Al-hajat fatanzilu manzilatat darurat. Karena kalau darurat kan sifatnya itu sangat terpaksa, ini kan nggak terpaksa juga sebenarnya. Tapi masuk ke hajat, dan hajat kata para ahli usul fiqh bisa diposisikan sebagai darurat dalam beberapa kasus. Allah alam. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Ini ada pertanyaan yang ketiga, mungkin kita batasi mungkin sampai pertanyaan keempat saja. Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang ada unek-unek ingin bertanya, silakan kami akan membuka sesi 4 penanya saja, karena mungkin di zona lain di Indonesia Timur sudah terlalu larut malam ini acara pengajian kita kali ini. Baik, akan saya bacakan pertanyaan yang ketiga dari Bapak Daily Zain. Izin bertanya, saya sedang menjalankan usaha toko emas. Kadang ada konsumen yang ingin menggadaikan barangnya ke toko dengan kondisi tidak ingin menjual barangnya, namun ingin menggadaikan karena lagi butuh uang. Kira-kira akad seperti apa yang bisa menghindari riba agar konsumen bisa pinjam uang dan kita selaku toko tidak rugi karena barang tidak berputar? Ini bagaimana ininya solusinya, Sergi? Gadai emas kayaknya. Ya, hemat saya gadai sudah ada aturannya dalam fikih ya, namanya rohan. Jadi memang utang, uangnya utang ya. Kemudian jika tidak dibayar, maka barangnya boleh dijual oleh yang memberikan utang, atau dia pakai sendiri sebagai ganti utang yang belum dibayar. Saya kira simpel saja, tapi nanti mungkin ya kalau ditanyakan apa untungnya saya, kan begitu. Untungnya tokonya kan nggak ada untungnya kalau cuma ngasih utang. Ya, betul. Ya, itu nanti biasanya ditanyakan itu. Kalau gadai biasanya kalau di perbankan syariah, di BMT kami pun mulai akhir tahun kemarin sudah ada gadai emas. Itu nanti bisa dari sisi akad ijaroh penjagaan barangnya. Ada jasa titip mungkin ya, Ustaz? Jasa titip bisa masuk pakai akad jasa titip. Jadi ijaroh atau jasa titip. Tentu jasa titip juga ada batasan-batasannya atau ada aturannya. Misalnya kalau kami biar lebih dekat kepada syariah, jasa titipnya jangan dipresentasikan dengan jumlah utangnya, tapi dengan reng-rengan berapa gram emasnya. Misalnya kalau 1 gram sampai berapa gram, jasa titipnya 5.000 per 2 minggu misalnya. Kalau sebulan maka 10.000. Jadi sesuai dengan berapa gramnya. Kalau sesuai nominal plafon atau utangnya, nanti takutnya lebih dekat kepada apa atau mirip dengan bunga takutnya. Kayak kami biasanya dikaitkan dengan berapa berat emasnya. Menurut kami dari DPS kami ada 2 orang, setelah diskusi panjang, ini sebenarnya lebih dekat kepada syariah, lebih dekat dengan makasih syariah, agar juga ada diferensiasi, ada distingsi dengan perbankan konvensional, saya kira, atau pegadaian yang konvensional. Itu Ustaz Rizaldi, saya kira. Baik, terima kasih Ustaz Rifki. Mungkin dapat memberikan solusi untuk
Bapak Adeli Zain. Jadi akadnya mungkin bisa dibuat akad jasa titip gitu. Jadi tidak ada persentase riba atau hal-hal lainnya begitu. Ini ada penanya keempat, Pak Ustadz. Mungkin kita ada yang raise hand. Sebelumnya Ustadz Rizaldi ada yang raise hand, ada yang ngacung tangan. Pak Muhammad Fadlani mungkin yang lebih duluan. Oh, mangga. Insya Allah waktu kita sampai jam 21, Ustadz Rizaldi. Oh iya. Ya. Monggo Pak, langsung aja Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ustadz Rifki, punten bisa mematikan share ininya, share screen-nya. Baik, mangga. Terima kasih kepada pembawa acara Ustadz Rizaldi dan salam hormat, salam kenal bagi seluruh peserta yang hadir dan juga kepada Ustadz Buya Taufikur Rahman, beliau sahabat sekaligus guru di Universitas Muhammadiyah Bandung. Saya sama-sama mengajar di Alhamdulillah Ustaz. Baik, dan terima kasih tentunya kepada Ustadz Rifki atas pemaparannya. Insya Allah ini pesantren Miskat yang mudah-mudahan berkah, menebar ilmu, manfaat bagi umat. Gitu ya. Dan pertanyaannya langsung saja barangkali, karena ini kan transaksi ya, kaitannya dengan akad ini, dengan muamalah ya, akan mendapat konsekuensi ukhrawi dan konsekuensi duniawi ya, bagi kita sebagai umat muslim itu dalam bertransaksi. Nah yang ingin saya tanyakan itu, Ustaz, kira-kira ada tips yang menjadi rumusan pegangan buat begitu Ustaz, ketika kita akad ya, yang agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang diharamkan atau tidak terjatuh terhadap hal-hal yang di luar syariah gitu ya. Karena kan nanti meluas ya terkait dengan akad ini. Kaitannya kalau sudah melibatkan lebih dari satu pihak biasanya. Ada pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat gitu. Kan kalau contohnya seperti rukun dan syarat jual beli lah ya. Rukun dan syarat jual beli itu yang kita pegang, mungkin bisa saja kalau simple kasusnya antara pihak pertama dan pihak kedua sebagai pembeli dan penjual, itu mungkin kalau kita berpegang terhadap rukun dan syarat jual beli bisa dipecahkan kira-kira. Tapi ketika sudah melibatkan pihak-pihak banyak, contohnya ketika misalkan ada mahalul akdinya. Nah, mahalul akdi di sini kan ada yang mungkin hanya secara lisan, ada yang tertulis. Ini yang lebih kuat yang mana? Nah, kira-kira kaidah-kaidah seperti itu. Apakah sebagaimana perintah Quran itu faktuhu, tetap harus tertulis, maka secara lisan gugur misalkan. Nah, itu contoh sederhananya saja. Jadi pertanyaan yang paling pertama, bagaimana kita agar bisa memberikan suatu solusinya begitu ketika terjadi hal-hal seperti itu. Kan dalam sigoh akadnya, dalam maqud alaihnya, mahalul akdinya misalkan. Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, satu lagi mohon maaf, terkait dengan saksi. Saksi ini kontroversi kalau di dalam notaris itu kan boleh ya, mau laki atau perempuan. Dan itu kuat secara hukum. Misalkan ketika saksi di notaris itu. Ada undang-undangnya ya, undang-undang notaris itu jelas. Kalau tidak salah nomor 30 gitu tahun 2014. Nah, sedangkan kita menemukan ada perbedaan pendapat saksi perempuan itu kan katanya kekuatannya harus 2. Kalau 2 baru setara gitu ya dengan satu laki-laki. Ketika bersaksi dalam urusan muamalah, bagaimana kedudukan saksi ini, Ustaz, begitu. Nah, sementara itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Rizaldi, apakah langsung dijawab atau gimana? Ya, monggo langsung Pak Ustadz, langsung dijawab saja karena pertanyaannya secara langsung ini. Ya. Yang pertama tentang tips untuk mengetahui halal haram hukum syariat ya, Ustaz Fadlani. Hemat saya ya secara praktis mungkin
sesuai pekerjaan masing-masing. Nanti bisa misalnya bertamu kepada kiai atau ajengan di desanya, datang, Ustadz saya ini kerja jual beli apa dagang misalnya, apakah ada apa namanya ada arahan minimal, arahan yang ringkas dari antum misalnya tentang kami berdagang, misalnya jangan gini, kalau gini boleh, gini nggak boleh, mungkin diringkas misalnya. Saya kira secara praktis bisa begitu. Ya kalau punya akses dan bisa baca sendiri, silahkan nanti bisa beli buku-buku tentang fikih jual beli misalnya. Saya kira banyak di pasar, di toko-toko buku tentang fikih-fikih seperti itu yang sifatnya praktis dan ringkas. Kalau berhubungan dengan muamalah kontemporer, saya kira di Indonesia sudah sangat baik sekali di cover oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Banyak sekali permasalahan-permasalahan kontemporer yang sudah dijelaskan bagaimana hukumnya, bagaimana duduk persoalannya dan sebagainya. Misalnya tentang emoni, itu sudah ada fatwa tahun 2017 tentang uang elektronik syariah misalnya. Yang boleh begini, yang nggak boleh begini. Kalau begini harus begini baru boleh, kalau begini harus begitu baru boleh. Itu sudah ada arahan-arahan detailnya. Itu kalau mau mengetahui tentang permasalahan itu ada di fatwa DSN MUI. Saya kira sudah banyak akses di internet untuk download semua fatwanya, bahkan yang terbaru sekalian misalnya, itu bisa diakses, dibaca, atau kalau nggak ngerti tanyakan sama yang punya kapasitas untuk itu. Ini maksudnya apa? Saya kira bisa diakses, saya kira ya. Nah, itu saya tips-tips yang secara praktis untuk bisa diakomodir. Tentang lisan, kemudian apa tadi? Tulisan faktubu misalnya. Itu ya, itu saya kira sudah dibahas semua di kitab-kitab fikih ya. Memang ada khilaf misalnya kalau jual beli itu apakah harus ada akad ijab qabulnya secara lisan misalnya. Kalau madzhab Syafi'i kan wajib. Kemudian ada baik mu'atoh, yaitu kayak misalnya kayak di Indomaret misalnya nggak ada omong-omongan, ini barang kasih uangnya kemudian dikasihkan struk, nggak ada omong sekali, itu kan nggak ada ijab qabul. Itu menurut madzhab lain dibolehkan. Tapi madzhab Syafi'i pun ada ulama atau ada muftinya yang Imam Nawawi itu imam besar juga membolehkan. Saya kira itu ada perdebatannya sudah ada semua di kitab fikih, tinggal kita untuk praktisnya bisa tadi beri buku-buku yang tematis fikih jual beli atau fikih sewa menyewa, itu saya kira bisa ke sana. Tentang itu yang pertama, tentang saksi. Kemudian faktubu, sedikit stimulan juga tentang faktubu itu, sehingga saya di tafsir di kitab tubuh di situ itu bukan lil wujub. Artinya kalau lil wujub nanti utang yang secara lisan nanti nggak sah utangnya kan? Kan bisa aja utang secara lisan tidak ada tulisan kan bisa. Itu sebenarnya dari istihbab untuk ya khususnya untuk menghindari sengketa. Ada faktubu, ada syahidnya. Tentu kalau ada sengketa bisa dikembalikan, ini ada dokumennya, ini ada saksinya, bisa selesai sengketa, tidak usah berlarut-larut. Tapi secara lisan pun sudah sah gitu kan. Secara lisan sudah sah dan faktubu itu bukan diwujud tapi dari istihbab. Itu seingat saya tentang tafsiran ayat terkait. Kemudian tentang saksi perempuan. Nah, ini tentunya berkaitan tentang fikih syahadah, fikih sebagai syahid, sebagai saksi. Itu kalau nggak salah di pengadilan ya, saksi pengadilan. Kalau saksi notaris saya belum mendalami. Tapi kalau sudah ada aturan negara, ya sebagai rakyat yang baik kita cukup mengikuti negara ya. Dan nanti kan negara kan aturannya sudah mengikat, sudah ada wewenangnya. Kalau fikih kan pilihan saja sebenarnya. Maksudnya secara pribadi milih fikih bisa, tapi kalau secara negara maka kita jika bertabrakan dengan itu kita akan kalah. Saya kasih contoh, ada yang secara fikih itu tidak tepat, tapi secara negara sudah diatur. Misalnya tentang fidusia, fidusia pengikatan agunan, pengikatan jaminan. Fidusia itu kan dalam teksnya itu sudah disampaikan bahwasanya barang ini sudah milik
lembaga yang diagunankan, yang dijaminkan misalnya agunannya sertifikat tanah, maka sudah atas nama lembaga keuangan tersebut. Padahal itu namanya rohon atau agunan jaminan itu kan hanya sesuatu yang menguatkan akad yang sebenarnya. Akad sebenarnya kan utang ya. Sebenarnya kan utang. Walaupun utang juga ada dua, ada dain, ada qorad. Qorad itu memang dari awal dia utang piutang. Kalau dain itu utang yang muncul dari akad yang lain. Misalnya kalau di perbankan syariah ada murabahah, jual beli. Kalau dicicil maka jadi utang kan. Nah, itu jadinya kalau dalam bahasa Arab dain. Kalau qorad memang dari awal dia utang piutang, bukan jual beli bukan apa, memang utang duit. Gitu. Kalau yang muncul dari dain itu kan tidak masalah karena misalnya baik bil ajal, jual beli yang memang bertempo, tidak langsung lunas cicil misalnya, itu kan munculnya utang. Nah, jadi agunannya sebagai penguat pembayaran, bahwasanya jika memang saya tidak mampu untuk membayar maka barang ini bisa menjadi jaminan untuk dijual dan sebagainya. Itu kan jaminan kan masih milik pengutang kan, masih milik kalau bahasanya debitur, masih milik debitur itu, bukan milik kreditur. Kreditur kan lembaga keuangan. Tapi secara fidusia, secara teksnya seingat saya itu sudah ditulis atas nama lembaga keuangan tersebut atau yang dijaminkan kepadanya. Itu secara fikih kan nggak masuk, tapi sudah aturan dan mungkin sudah banyak aspirasi yang disampaikan ke DPR dari pihak-pihak DSN atau Mahkamah Agama, tapi sepertinya sampai sekarang belum ada kabar yang baru. Gitu Ustaz Fadlani saya kira. Baik. Allah alam bisawab. Syukran. Halal ijab. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Ustaz Gifki atas penjabarannya yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita semua dapat mencernanya, kemudian ya begitu di kehidupan sehari-hari, karena fikih muamalah ini sangat erat kaitannya dengan hal-hal teknis kita sehari-hari. Ada penanya yang keempat, ini Ustaz Rifki, Bapak Hairul. Beliau bertanya, bagaimana hukum karyawan yang bekerja di bank konvensional? Apakah termasuk orang yang berkongsi dalam praktek riba? Silakan, Ustaz Rifki, langsung saja dijawab. Ya, setahu saya Allah jika memang pekerjaannya berkaitan langsung dengan proses dan transaksi-transaksi yang terjadi di sana, saya memang dengan pilihan kita terhadap fatwa haram bunga bank, dia sudah berkongsi dan membantu praktek transaksi ribawi. Ini tergantung pilihan fatwa kita juga ya. Salah awam kan harus konsisten juga. Ini ambil pendapat ini ya konsisten dengan konsekuensi yang muncul dari fatwa itu. Misalnya kita ambil fatwa haram rokok, maka menjual rokok jadi haram, bekerja di pabrik rokok juga haram, kan gitu ya. Awam tuh tinggal konsisten juga sih, konsisten dengan pilihan ikut ulama yang mana. Saya kira begitu. Jika dia misalnya kerja jadi satpam, saya kira tidak ada hubungan langsung dengan transaksi ribawinya, dia hanya menjaga aset dan sebagainya, saya kira masih ditolerir. Tapi biasanya kalau ditanya seperti ini, saya biasanya menjawab jika memang kasuistik per karyawannya, biasanya ditanya ini saya keluar apa enggak misalnya kan gitu. Ya tinggal sikon masing-masing. Jika karyawan tersebut adalah sudah punya tabungan yang cukup untuk misalnya pindah atau resign untuk ganti pekerjaan, maka tentu insya Allah akan ganti lebih baik jika dia ambil jalan itu. Tapi jika kondisinya belum memungkinkan, tentu tadi ad-darurat tubihul surat wa darurat tuqaddaru biqadariha. Jika dia memang memilih fatwa haram bunga bank, tapi kondisinya belum memungkinkan untuk dia segera resign, segera pindah, ya tinggal membuat perencanaan 1-2,5 tahun, setahun, tergantung bagaimana dia menabung agar bisa segera keluar dari
zona tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi kalau kondisinya pada posisi darurat itu masih bisa ditolerir mungkin. Apalagi situasi saat ini kan situasi COVID begitu, di mana kita mencari pekerjaan sangat susah. Jadi kalau masih kerja di bank konvensional, monggo dilanjutkan saja. Tapi dengan perencanaan, misalnya kalau sudah ada tabungan, sudah ada bisa buat survive ke depannya, atau ada pekerjaan lain yang lebih halal misalnya begitu, yang lebih jelas hukum Islamnya, mangga mungkin bisa segera resign gitu. Ini ada penanya terakhir Ustaz Rifki, dari Bapak Muhammad Soleh. Beliau bertanya, ini kan sudah menjadi sebuah kebiasaan di KPR, cicilan ya, proses cicilan pemilik rumah. Misalnya ada seseorang yang mencicil rumah di menggunakan bank, misalnya bank konvensional. Nah, ketika pemilik rumah itu meninggal, maka itu dianggap otomatis lunas. Nah, ini bagaimana, apakah sudah sesuai dengan syariat? Kalaupun misalnya sudah sesuai dengan syariat, apakah ada istilah dalam syariah gitu? Istilahnya apa dalam syariah? Jadi kalau pencicil itu meninggal dan otomatis lunas, ini apa sudah sesuai dengan syariat atau belum begitu? Langsung dijawab, Ustaz Rizaldi. Gimana? Ya langsung. Siap. Sejauh yang kami tahu itu biasanya pakai akad asuransi. Jadi setiap pembiayaan pinjaman, kalau di konvensional ya, kalau di syariah pembiayaan itu biasanya ada biaya yang muncul. Salah satunya adalah salah satu bagian yang muncul dari biaya itu adalah biaya asuransi. Jadi setiap pembiayaan itu ada asuransinya, agar nanti jika misalnya tadi meninggal itu langsung di cover oleh asuransi, dibayarkan kepada bank, jadi diputihkan oleh bank. Kalau di kami ada juga asuransi yang lebih ke syariah, maksudnya takaful ya. Kalau di syariah takaful, nanti pembiayaannya, sisa hutangnya bisa di cover 20 juta. Jadi sudah ada akadnya. Ini kalau pembiayaan itu nanti muncul biaya 1% dari plafon, itu setengah persennya infak, setengah persennya adalah asuransi syariah tadi, takaful, yaitu anggota-anggota pembiayaan saling membantu, yaitu saat jika ada musibah sifatnya kematian anggota tersebut, atau pasarnya terbakar misalnya, ya, anggota pembiayaan kena kebakaran pasar, dan nanti ada diklaim, kemudian ada survei, ternyata terbukti memang dia sesuai yang disampaikan sesuai klaimnya, maka nanti diputihkan maksimal 20 juta. Atau bisa jadi hibah dari lembaga keuangan tersebut untuk memutihkan nasabah zaman dapat musibah meninggal. Itu sangat mungkin ada skema seperti itu. Jadi bisa skema asuransi atau skema hibah. Kalau skema asuransi nanti di cover oleh perusahaan asuransi yang diikuti oleh lembaga keuangan tersebut, biasanya kan pihak ketiga ya biasanya, atau berupa hibah dari lembaga keuangan tersebut. Itu mungkin Allah. Jadi aman ya Ustaz ya, nggak apa-apa begitu. Jadi pemutihan itu aman. Ya, kalau yang penting kalau pakai akad asuransi ya pakai skema asuransi syariah atau takaful ya. Nanti ada skema sendiri. Enggak, maksudnya kalau di bank konvensional itu kan masyarakat kita akses terhadap bank syariah itu masih sedikit begitu. Jadi mayoritas masih punya tabungan atau punya cicilan itu di bank-bank konvensional begitu. Jadi kalau si yang bersangkutan itu meninggal, nah itu pemutihan, pemutihan termasuk pemutihan saja.
Ya malah alhamdulillah langsung lunas ya. Langsung lunas. Jadi nggak apa-apa Ustaz ya. Jadi Nggak apa-apa. bisa masuk konsep pemutihan atau asuransi di bank tersebut gitu. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Ini mohon izin Ustaz, ada penanya terakhir. Ini kebetulan dari perempuan, dari Ibu Putut yang bertanya, Ini Mas, apakah hukum riba? Ya? Mas ini Oh laki-laki. ya, mohon maaf. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak Putut. Jadi beliau bertanya, apakah hukum riba tetap berlaku bagi orang yang belum mengetahui ilmunya? Silakan Ustaz, langsung saja Ustaz. Ya. Ini terkait tadi ya tentang hukum belajar ilmu agama saya kira ya. Jika riba adalah salah satu hal yang bersinggungan dengan kita sehari-hari, hemat saya memang sudah wajib untuk dipelajari ya. Maka jika dia terkena transaksi yang ribawi, tapi dia belum tahu, tentu maafu anhu ya, karena dia belum tahu. Tapi dia bisa jadi berdosa karena belum belajarnya itu, belum belajarnya. Pura-pura nggak tahu gitu. Jadi awam itu kan celah dosanya awam itu kan jika dia belum tahu belajar. Nah, di situ celah dosanya. Apalagi kalau tadi misalnya belum tahu, belum belajar, kemudian asal ngikut aja gitu kan, asal nyemplung di transaksi itu misalnya, dan Bismillah aja misalnya, ya itu dosanya awam di situ. Tapi kalau ketemu transaksi yang memang haram, ya sudah dia kena 2 kali dosa nggak belajar dan dosa keharaman. Itu apalagi kalau kita seorang dewasa bisa berpikir ya, tahu diri kalau dianya awam tapi nggak mau belajar, nggak mau tanya gitu. Itu dosanya di saya. Apalagi kalau ketemu yang memang benar hal, ya udah 2 kali dosanya, harus benar mencari. Itu celah dosanya awam. Celah dosanya alim juga ada sendiri. Ini dosanya awam seperti itu. Maka secara awam harus tahu diri, nggak tahu ya tanya. Kalau belum dapat jawaban ya tadi saya sampaikan tiga opsi tadi. Bisa belajar kalau punya akses, punya ilmu alatnya, bertanya, punya akses, kira dosa-dosa yang bisa ditanya. Jika bisa bertanya lagi kepada pihak lain. Kalau belum dapat jawaban, belum dapat akses untuk bertanya, akses untuk belajar, maka mending tawakuf. Jangan nyemplung dulu ke transaksi itu gitu. Sekarang banyak sekali marketplace sebagainya, ada fitur-fitur itu, kalau belum tahu ya mending jangan dipakai. Kita menabrak keharaman tanpa kita ketahui. Kita dapatnya 2 dosa tadi. Dosa belum belajar dan dosa terkena menabrak keharaman. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh Mas Putut ya. Mohon maaf Pak, saya kira. Sebelum kita tutup pengajian yang luar biasa ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Ustadz Rifki yang sudah memberikan pemaparan materi yang sungguh sangat luar biasa sekali. Bagi saya banyak hal yang baru yang dapat saya manfaatkan begitu, dan mudah-mudahan juga bagi Bapak Ibu sekalian juga dapat menambah pencerahan keilmuan khususnya di bidang fikih muamalah ini begitu. Sebelum saya tutup pengajian ini, tadi saya sampaikan di awal bahwa ada 2 yang akan menyampaikan sambutan-sambutan. Yang pertama dari penasehat pesantren Miskat Robbaniyah, yang kedua dari mudir pesantren Miskat Robbaniyah. Nah, yang tadi kebetulan penasehat kami di Miskat Robbaniyah berhalangan hadir di sesi pertama, tapi saat ini beliau sudah hadir. Untuk itu mohon izin saya ingin memberikan sedikit waktu untuk ke beliau menyampaikan sepatah 2 patah kata untuk kita semua agar kita dapat mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Untuk itu saya persilakan kepada Bapak Kiai Haji Dr. Abu Sufyan PhD untuk memberikan sepatah 2 patah kata sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini. Silakan Pak Kiai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Terima kasih, dan mohon maaf ya yang sebesar-besarnya tadi saya telat masuk. Ya, pertama tadi saya ada pengajian sampai Isya. Nah, setelah itu hujan. Nah, kemudian sebenarnya ke sini jam 7:30 lebih 5 menit tadi sampai rumah. Nah, cuman kemudian berikutnya ada kendala ya di dalam laptop saya nih tadi. Ya. Masuk melalui HP juga nggak ada suara. Gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf. Gitu ya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Ustadz Rizky, Ustadz Rifki ya, yang telah menyampaikan materinya, ya, memberi pencerahan kepada kita. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya memberikan taufik kepada kita. Ya, hidayahnya sudah disampaikan, barangkali sudah kita terima, ini ya. Tinggal taufiknya, barangkali yang belum. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita mampu mengamalkan apa yang diharapkan tadi atau yang disampaikan tadi. Kemudian yang kedua, pengajian ini sebenarnya adalah merupakan pengajian yang kedua ya, yang dilakukan oleh Miskat. Ya. Sebelumnya adalah tafsir yang narasumbernya langsung Syekhuna kita dari Mesir. Ya. Nah, kemudian sekarang terkait dengan ekonomi, ya, yaitu disampaikan oleh Ustadz Rifki. Dan ini tentunya ya, semua yang kita lakukan hanya dengan memang rencana-rencana kita. Ya, bahwa pesantren kita ini pada dasarnya adalah pesantren yang mungkin agak berbeda ya, dengan yang lain. Ya. Yaitu kita berharap nanti dari sini itu akan melahirkan alumni sebut saja gitulah ya, yang profesional gitu ya. Ya, alumni profesional yang santri saya sebut gitulah ya. Alumni profesional yang santri itu yang kita. Nah, juga perlu diketahui bahwa ini ya pertama karena kita lakukan seperti ini, pertama karena situasi ya, yang kedua kita yang real nyatanya gitu ya masih dalam persiapan insya Allah. Jadi sarana dan prasarana masih sedang kita siapkan, insya Allah ke depan mudah-mudahan dimohon doa dari semuanya, mudah-mudahan pesantren yang realnya itu betul bisa dapat segera terwujud dengan sebaik-baiknya. Jadi sekarang baru di dunia maya saja dulu ya. Jadi ini masih maya semua gitu ya. Kalau maya itu kan istilah makna aslinya kan maya itu tipuan gitu ya. Jadi ini masih seperti tipuan gitu ya seolah-olah gitu ya. Karena itulah maya gitu ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi mohon doanya mudah-mudahan ke depan kami bisa betul-betul mewujudkan pesantren yang diinginkan, dapat ikut bersama-sama berperan membangun umat ya, terutama membangun umat yang kuat. Itu yang barangkali. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf terlalu panjang ya. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita betul-betul dapat beramal sebagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Dr. Abu Sufyan atas sambutan di akhir pengajian. Mudah-mudahan kita dapat istifadah. Mungkin sebelum kita tutup pengajian pada malam hari ini, ada baiknya kita ada kebiasaan dalam sesi-sesi Zoom itu ada sesi foto bersama begitu. Jadi mohon izin mungkin bagi yang belum aktifkan video kameranya untuk mengaktifkannya agar kita dapat melakukan sesi foto bersama. Jadi nanti saya akan hitung
Karena di sini ada 2 layar, saya akan pertama kali foto layar pertama hitung sampai 3. 1, 2, 3 untuk layar pertama. Saya akan foto untuk layar yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang Masya Allah sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama menuntut ilmu di pengajian pesantren virtual Miskat Robbaniyah. Dan kita semua dapat keberkahan dari ilmu yang kita dapat pada malam hari ini. Untuk peserta yang hadir pada malam hari ini sungguh sangat luar biasa sekali. Ada 43 peserta. Mudah-mudahan pengajian kita yang akan rutin kita laksanakan pada malam minggu begitu. Terus jalan begitu. Malam Sabtu. Tidak ada Malam Sabtu. Malam Sabtu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu Minggu. sekalian. Sabtu malam. Sabtu malam minggu. Malam minggu ya. Iya, betul. Sabtu Mingguan malam kita di minggu. pengajian, kalau orang mungkin ke tempat lain, kita alhamdulillah mencari barokah di tempat ngaji virtual begitu. Baik, saya sebagai moderator maaf untuk ini harus saya unmute dulu ini. Ya, sebentar suara ini. Baik, sebelum kita tutup, Baik Bu ya, mangga Bu ya. iya. Sebelum kita tutup, Ya, Bu, ya. Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman. Pertama, terima kasih kepada Ustadz Muhammad Rifki atas ilmunya. Kang Dr. Rizaldi juga terima kasih yang sudah jadi pemandu kita malam hari ini. Insya Allah materi Ustadz Rifki akan dilanjutkan sesi kedua pada malam Ahad yang akan datang. Kemudian materi yang kedua adalah tentang astronomi Islam dan kaitannya dengan masalah-masalah ibadah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Arwin Juli Rahmadi. Beliau adalah Kepala Observatorium Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Yang akan dilangsungkan 2 sesi juga insya Allah pada tanggal 24 dan 31 ya, yaitu hari Selasa malam Rabu. Nanti flyernya seperti biasa akan kami sampaikan di grup WA grup kita. Mudah-mudahan nanti juga pertanyaan-pertanyaan yang kemarin sudah disampaikan Bapak Ibu di grup ya, yang tadi belum sempat dibahas, bisa kita kaji lebih mendalam pada minggu yang akan datang kepada kasus-kasus transaksi muamalah. Jadi malam ini kita sudah warming up luar biasa dari Ustadz Muhammad Rifki ini, terutama terkait dengan hal-hal yang berbau riba dan menghindari riba. Itu mungkin pengumuman dari kami. Sekali lagi jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majelis kita dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Iwayan dari Universitas Muhammadiyah Buton. Mudah-mudahan berjumpa lagi di sesi berikutnya. Bapak Ibu yang lain-lain. Ustazah Nur Wahidah juga dari Malaysia, alhamdulillah ini berkenan hadir dengan kita. Bapak Ibu dari kawasan-kawasan lain. Maaf. Ya, alhamdulillah wassalam, Ustazah. Ya. Kemudian juga dari kawasan lain di Pulau Jawa, di Kalimantan, Sulawesi, alhamdulillah terima kasih sudah meluangkan waktu dengan kami. Jazakumullah khairan. Ya. Teman, saya izin dulu ya. Ya, syukran Ustaz Rifki. Ila liqa fi al-usbu' al-qadim. Insyaallah. Arakum ala khair. Terima kasih.
Waalaikumsalam ala khair Terima insyaallah. kasih Ustaz Iya. Bapak Abu Terima Sufyan. kasih semuanya ya. Sehat semua, sehat semua ya, sehat semua. Semua makasih. Saya izin lab ya. Makasih. Syukran, terima kasih Pak Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan dokter. Wa iyyakum wa Assalamualaikum. iyakum. Tahiyatna li Dr. Naim, Dr. Nurul Wahidah. Insyaallah. Syukran. Ya ini dari Palu Pak. ya. Kang Denny, terima kasih. Ayakum. Ya Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman yang sudah Waalaikumsalam membantu. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, terima kasih Bu Naya. Syukran. Terima kasih. Terima kasih. Pak Wawan, terima kasih Pak Wawan dari Sumedang. Ini juga dari Cibiuk, Pak Deden Ridwan. Nah, ini ada jamuan sambal Cibiuknya ini. Pak Abu, aturun Pak Abu. Tadi pengawasan lah pakai. Desain. Ya, alhamdulillah tadi hujan sebentar cukup besar. Alhamdulillah tidak terganggu sinyalnya. Syukur untuk semuanya. Ya masalah sampai di restart tadi laptop. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Sta'adzin lil khuruj Dr. Tafadhal Ustaz Hairul. Syukran lakum. Assalamualaikum Nantazirukum fi al-usbu' fi al-halaqah al-qadimah insyaallah. Hadir. Bismillah. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti Mardia, terima kasih. Pak Zaini, Ibu Rida, Siti, ya, Kang Febi, ini sepertinya di Mesir ini. Ya, Kang Arofa, Pak Arofa, Pak Mulyadi, Pak Muhammad Nabawi. Tadi ada satu penanya yang sudah raise hand belum sempat diberi kesempatan. Tapi alhamdulillah, terima kasih Kang Dr. Rizaldi. Luar biasa ini. mohon ujung.